Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Izinkan kami mem- mempresentasikan penerapan metode TRIS untuk inovasi dan penyelesaian masalah dalam industri metalurgi dan manufaktur logam pada PT Tritek. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Alia Baiza Manurung dengan NPM 333425018 sebagai moderator pada presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Rafael Krisan Adisti dengan NPM 333425017. Saya Lania Karenza dengan NPM 333425018. Perkenalkan, nama saya Naul Joseph Nathanael Manurung dengan NPM 334250066. Perkenalkan nama saya Roval Kusairi Sidiki dengan NPM 3334250150150. Perkenalkan, nama saya Jose Delore Manuel dengan NPM 33342500121. Di sini ada daftar isi dimulai dengan pendahuluan, dilanjut dengan tinjauan pustaka, dan terakhir ditutup oleh penutup. Lanjut, di sini ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Amanda. Persaingan yang semakin ketat dalam industri manufaktur menuntut perusahaan untuk terus melakukan peningkatan kualitas produk agar mampu memenuhi kepuasan dan juga kepercayaan pelanggan. Kualitas produk tidak hanya ditentukan oleh desain, tetapi juga oleh proses produksi yang dijalankan secara konsisten dan juga terkendali. Salah satu proses penting dalam industri manufaktur logam adalah spray painting, karena proses ini sangat berpengaruh terhadap kualitas akhir produk. PT Titek Indonesia sebagai perusahaan jasa finishing produk memiliki proses spray painting yang berperan penting dalam menentukan kualitas akhir produk. Namun, proses tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan berupa cacat produk yang pada beberapa periode jumlahnya melebihi batas toleransi perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa metode perbaikan yang digunakan selama ini belum sepenuhnya efektif dan diperlukan pendekatan yang lebih sistematis serta inovatif. Next. Oleh karena itu, penerapan metode TRIS dipilih sebagai pendekatan pemecahan masalah. Metode TRIS berfokus pada identifikasi kontradiksi dalam suatu sistem dan menawarkan solusi inventif yang telah teruji. Diharapkan melalui penerapan metode TRIS, perusahaan dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengurangi cacat pada proses spray painting serta meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan. Next. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dan prinsip metode TRIS dapat diterapkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kontradiksi yang terjadi pada proses spray painting di PT Tritek Indonesia, serta bagaimana solusi yang dihasilkan melalui metode TRIS dapat digunakan untuk mengurangi jumlah dan juga jenis cacat produk. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama mengetahui dan memahami konsep TRIS, serta perannya dalam memecahkan masalah berdasarkan temuan yang sudah ada. Lalu, dapat menjelaskan pengertian metode TRIS, mengidentifikasi komponen dan juga prinsip TRIS, serta menganalisis rekomendasi atau usulan untuk mengurangi jumlah jenis defek menggunakan metode TRIS di PT Tritek Indonesia. Sebelum kita lanjut ke metodenya, kita harus mengetahui dulu apa itu TRIS. TRIS itu singkatan dari Teoria Resnaya Isobretatel Zadach, merupakan metodologi sistematis untuk inovasi dan pemecahan masalah kompleks yang dikembangkan oleh Heinrich Altschuler dan timnya di Uni Soviet sejak 1946. Berbasis analisis terhadap ratusan ribu paten, Altschuler menemukan bahwa inovasi teknis yang mendasar mengikuti pola dan prinsip yang berulang di berbagai bidang industri, bukan hanya hasil kerja kebetulan,
Filosofi inti TRIS percaya bahwa solusi ideal tercapai ketika suatu fungsi terpenuhi tanpa kompromi atau penambahan kompleksitas sistem. Dan kunci inovasinya terletak pada identifikasi serta eliminasi kontradiksi teknis. Alat utamanya seperti 40 prinsip penemuan dan matriks kontradiksi dirancang untuk membantu praktisi menerapkan pola solusi universal ini pada masalah spesifik mereka. Metode inilah yang diterapkan dalam semua contoh kasus yang telah dibahas, mulai dari stabilitas tekanan udara di PT Tritek, otomasi di industri genteng, hingga pengurangan oksidasi pada pengucuran baja. Di metode ini kita membahas tentang identifikasi masalah, analisis kontradiksi, eliminasi kontradiksi, dan pengusuhan solusi perbaikan. Mulai dari identifikasi masalah, tujuan utamanya di sini adalah untuk mendefinisikan masalah inti atau root cause secara spesifik, bukan sekedar gejalanya, dan merumuskan solusi ideal yang diinginkan. Menggunakan alat seperti function analysis, cause effect chain analysis, atau nine windows untuk menggali penyebab mendasarnya. Contoh penerapannya pada PT Tritek adalah bukan sekedar cacat tetapi ketidakstabilan tekanan udara dari kompresor menyebabkan atominasi cat yang tidak konsisten. Pada industri genteng, masalahnya adalah ketergantungan pada angkut manual genteng basah yang berat menyebabkan kelelahan ekstrim dan risiko cedera para pekerja. Selanjutnya pada metode analis kontradiksi, tujuan utamanya untuk mengubah masalah teknis yang kompleks menjadi sebuah kontradiksi teknis atau technical contradiction yang dapat dikelola. Menentukan improving parameter atau aspek yang ingin ditingkatkan dan worsening parameter. Selanjutnya, untuk contoh penerapannya itu adalah PT Tritek menerapkan kualitas keandalan pada parameter 27 dan worsening stabilitas tekanan udara atau stabilitas objek. Pada yang ketiga itu ada eliminasi kontradiksi. Tujuan utamanya adalah menemukan prinsip solusi universal untuk memecahkan kontradiksi tanpa kompromi. Contohnya pada PT Tritek adalah dari pasangan 27-13, matriks merekomendasikan prinsip 10 atau preliminary action dan prinsip 11 yaitu beforehand caution. Pada metode keempat itu ada pengusulan solusi perbaikan. Tujuan utamanya di sini adalah mentransformasikan prinsip inventif abstrak menjadi konsep solusi teknis konkret yang dapat diimplementasikan dalam sistem nyata. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit informasi tentang perusahaan yang kami teliti yaitu PT Tritek Indonesia. Jadi PT Tritek Indonesia ini merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang industri metal stamping, anodizing, dan painting. Jadi metal stamping itu ialah proses pembentukan lembaran logam menjadi komponen spesifik sesuai kebutuhan desain pelanggan. Contoh dari produk metal stamping itu ialah penyangga kabel atau komponen mesin di dalam kap mobil. Kemudian yang kedua ialah anodizing. Itu merupakan proses pelapisan oksidasi elektrolit untuk meningkatkan ketahanan korosi, kekerasan permukaan, serta estetika komponen logam. Contoh dari produk anodizing ialah komponen bergerigi di dalam alat elektronik untuk membuang panas. Biasanya diberi warna hitam atau biru untuk meningkatkan radiasi panas tersebut. Kemudian yang terakhir ialah painting atau spray painting. Ialah layanan pengecatan untuk memberikan finishing akhir pada produk logam agar lebih tahan lama. Contoh dari produk spray painting sendiri ialah tangki motor yang dicat dengan warna solid atau metalik dan dilapisi clear coat agar mengkilap. Selanjutnya, perusahaan PT Tritek ini berdiri pada tahun 2010 dengan nama awalnya ialah CV Tritek Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2012, perusahaan tersebut berganti nama menjadi PT Tritek Indonesia, yang awalnya hanya memproduksi komponen part elektrik saja. Kemudian seiring berkembangnya perusahaan, PT Tritek Indonesia ini memproduksi komponen part elektronik dan komponen part otomotif.
Sampai tahun 2001 ini, PT Tritek Indonesia memiliki karyawan sebanyak 90 orang. Next. PT Tritek Indonesia selalu menjabarkan perkembangan terakhir dalam teknologi dan menempatkan hubungan baik dengan pelanggan sebagai hal yang terpenting dalam bisnis. Kepuasan pelanggan merupakan dasar untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Manajemen dan seluruh karyawan menempatkan perhatian terhadap keinginan dan persyaratan pelanggan sebagai fokus dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Next. Selanjutnya, lokasi dari PT Tritek Indonesia ini berada di Jalan Kampung Bogel Salam nomor 17 RT 003 RW 01 Kelurahan Hegar Manah, Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat. Next. Oke, selanjutnya kita akan memahami jati diri dan filosofi fundamental yang terdapat pada di PT Tritex Indonesia ini. Sebuah perusahaan yang besar tidak hanya dibangun di atas fondasi beton dan mesin, melainkan di atas cita-cita dan komitmen yang kuat. Hal ini yang terdapat di dalam visi dan misi PT Tritex ini. Yang pertama, visi PT Tritex ini eh, berfokus pada kepuasan dan kepemimpinan di pasar atau menjadi market leader. Dilihat dari visinya ini, PT Tritex Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk menjadi perusahaan yang berfokus pada kepuasan pelanggan, sehingga perusahaan ini eh, mampu menempatkan kebutuhan klien sebagai prioritas utama dalam setiap operasionalnya. Selain itu, target besar yang ingin dicapai adalah menjadi market leader, yang artinya PT Tritex ini tidak hanya ingin berpartisipasi di dalam dunia industri ini, tetapi dia juga berambisi untuk menjadi pemimpin pasar yang menetapkan standar tinggi bagi kompetitor lainnya. Lalu selanjutnya ada misinya. Dia itu eh, untuk mewujudkan visi yang besar, PT Tritex ini eh, menjalankan empat pilar yang empat pilar misi yang sangat strategis. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas produksi, di mana perusahaan Tritex ini memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas hasil produksinya dengan selalu relevan dan sesuai dengan keinginan, serta dinamika kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada opti, optima, opti, op- optimalisasi produktivitas. PT Litex terus mendorong peningkatan produktivitas kerja guna memastikan operasional berjalan secara efisien dan mampu memenuhi target pasar. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia. Eh, Perusahaan ini menyadari pentingnya aspek manusia. Oleh karena itu, mereka berfokus pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia supaya memiliki daya saing yang unggul. Dan yang terakhir, adanya penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. PT Tritex ini berupaya untuk membangun situasi kerja yang harmonis dan suportif. Karena mereka meyakini bahwa jika atmosfer kerja yang baik adalah kunci dari efektivitas kerja tim. Secara garis besar, visi dan misi PT Tritex ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berorientasi pada kualitas dan pengembangan yang berkelanjutan.
Identifikasi masalah. Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian permasalahan apa saja yang ada pada suatu sistem yang perlu diperbaiki, lalu dilakukan pencarian informasi terkait masalah sehingga dapat digunakan dalam penentuan solusinya nanti. Next, analisis kontradiksi TRIS. Analisis kontradiksi trace adalah proses mengidentifikasi konflik antara dua parameter dalam suatu sistem di mana peningkatan satu parameter menyebabkan penurunan parameter lainnya. Analisis ini bertujuan untuk menentukan solusi inovatif tanpa kompromi dengan menggunakan prinsip-prinsip inventif trace. Jenis kontradiksi dalam trace ada dua. Yang pertama yaitu kontradiksi teknis, terjadi ketika perbaikan satu aspek sistem menyebabkan aspek lain memburuk. Contohnya yaitu kualitas produk meningkat, tetapi waktu produksi bertambah. Kemudian ada kontradiksi fisik, terjadi ketika satu parameter harus memiliki dua kondisi yang saling bertentangan secara bersamaan. Yaitu contohnya material harus keras agar kuat, tetapi juga harus lunak agar mudah dibentuk. Setelah ditemukan solusi yang sesuai dengan permasalahan terkait informasi yang didapatkan, maka solusi tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk kategori 39 parameter teknis yang ada di tabel parameter teknis TRIS. Lalu dibuatkan tabel penyelesaian masalah, yaitu improving features yang merupakan solusi awal dari permasalahan yang teridentifikasi secara parameter teknis dan worsening features yang merupakan dampak dari pemilihan parameter teknis tersebut apabila digunakan sebagai solusi. Next, eliminasi kontradiksi TRIS adalah upaya sistematis untuk menghilangkan konflik antar parameter dalam satu sistem sehingga perbaikan pada satu aspek tidak lagi menimbulkan dampak negatif pada aspek lainnya. Berbeda dengan pendekatan kompromi, TRIS menekankan penyelesaian masalah dengan menghilangkan kontradiksi, bukan menyeimbangkan. Tujuan eliminasi kontradiksi adalah meningkatkan kinerja sistem secara optimal, mencapai ideal final result, menghasilkan solusi inovatif dan berkelanjutan, menghindari solusi sementara atau kompromi. Setelah parameter teknis teridentifikasi pada tabel improving features dan worsening features, lalu angka tersebut dicarikan titik temu solusinya dengan menggunakan tabel matriks kontradiksi yang diciptakan oleh Alsuter, di mana tabel tersebut berisi angka-angka dari 40 prinsip inventif penyelesaian masalah. Ketika semua angka prinsip inventif penyelesaian dari semua masalah sudah dihimpun, lalu angka tersebut dieliminasi dengan cara mengeliminasi angka-angka yang tidak mengalami pengulangan atau hanya muncul sekali. Ray dan Lukmandono 2020. Next. Pengusulan solusi perbaikan TRIS. Pengusulan solusi perbaikan TRIS adalah proses merancang dan mengajukan alternatif solusi secara sistematis dan inovatif dengan menggunakan metode TRIS berdasarkan hasil identifikasi masalah dan analisis kontradiksi. Tujuannya adalah menghilangkan kontradiksi dalam sistem, meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas, mengurangi biaya, mencapai ideal final result. Setelah angka yang hanya muncul sekali, maka didapatkan angka yang keluar ganda atau lebih dari sekali. Angka-angka itulah yang menjadi solusi dari permasalahan yang teridentifikasi. Namun karena angka tersebut masih berbentuk angka, kategori solusi inventif yang ada di 40 prinsip inventif TRIS, maka angka-angka tersebut harus didefinisikan ke dalam bentuk suatu solusi yang baku sehingga dapat mudah diterima, dicerna, dan dimengerti oleh pihak terkait, dan menjadi usulan perbaikan yang bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam memperbaiki atau meningkatkan suatu kualitas terkait permasalahan yang ada. Next.
Selanjutnya ada langkah-langkah metode TRACE. Gambar ini menunjukkan langkah-langkah metode TRACE dalam memecahkan masalah. Proses dimulai dari masalah spesifik yang terjadi di lapangan. Masalah tersebut kemudian dianalisis sehingga menjadi masalah disederhanakan. Selanjutnya, masalah ini diubah menjadi masalah umum atau general problem sehingga dapat dikaitkan dengan pola-pola solusi yang sudah ada dalam TRIS. Dari masalah umum tersebut digunakan sebagai tools TRIS untuk menemukan solusi umum. Setelah solusi umum diperoleh, solusi tersebut kemudian disesuaikan kembali menjadi solusi spesifik yang dapat diterapkan pada permasalahan awal. Dengan demikian, metode TRIS membantu mengubah masalah spesifik menjadi solusi yang sistematis dan inovatif. Selanjutnya, implementasi TRIS pada PT Tritek Indonesia. Berikut kami melampirkan tabel improving parameter dan worsening parameter. Parameter yang degree of responsibility of supervisor atau tingkat tanggung jawaban atasan. Kepala produksi memiliki tanggung jawab sebagai pengawas, meningkatkan dan memperketat kontrol mereka kepada karyawan. Maka karyawan akan lebih patuh terhadap SOP yang ada, khususnya SOP produksi. Tetapi jika kepala produksi tidak konsisten dalam memberikan informasi SOP dan mengkontrol karyawan menjadi terlalu ketat, dapat menimbulkan pengurangan informasi dan menyebabkan stres sehingga pada saat melakukan proses spraying, karyawan tidak fokus dalam bekerja dengan keadaan di mana karyawan harus bisa. Oke, setelah kita membedah berbagai aspek operasional dari perusahaan PT Tritex Indonesia ini, saatnya kita beralih ke kesimpulannya. Poin utama yang perlu digarisbawahi atau diperhatikan adalah adanya efektivitas penggunaan metode TRIS sebagai instrumen analitis dalam eh, penjelasan ini. Metode ini terbukti menjadi alat yang sangat efisien untuk eh, memetakan atau menjelaskan masalah yang terjadi di dalam internal perusahaan sekaligus dapat merumuskan solusi teknis yang paling tepat sasaran. Jika kita melihat profil bisnis pada PT Tritex Indonesia ini, yang merupakan entitas yang memiliki spesialisasi kuat dalam eh, layanan seperti stamping, anodizing, dan painting. Perjalanan perusahaan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang sangat signifikan sejak mulai beroperasi pada tahun 2010. Dari yang awalnya hanya berfokus pada komponen elektrik, PT Tritex ini berhasil melakukan diversifikasi strategis ke sektor komponen elektronik dan otomotif seiring dengan meningkatnya kepercayaan pasar. Skala operasionalnya pun terus berkembang, di mana hingga pada saat tahun 2021 perusahaan ini telah mendukung kurang lebih 90 tenaga kerja profesional. Poin utama dari kesimpulan ini adalah eh, bahwa setiap keputusan besar yang diambil oleh pihak manajemen selalu diawasi oleh satu atau dibantu oleh satu kompas atau bagian utama, yaitu adanya kepuasan pelanggan. Visi dan misi yang telah dipaparkan sebelumnya bukan hanya sebuah formalitas, melainkan adanya komitmen nyata untuk meningkatkan kondisi dan kualitas produksi, produktivitas, dan adanya pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, penciptaan lingkungan kerja yang eh, menyenangkan atau membantu menjadi kunci bagi perusahaan untuk terus mengejar ambisinya sebagai pemimpin pasar. Next. Next. Oke, berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, eh, terdapat poin
poin saran strategis yang dapat menjadi masukan bagi keberlangsungan bisnis PT Tritex Indonesia ke depannya. Yang pertama, adanya modernisasi teknologi produksi. Di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif dan menuntut presisi yang tinggi, PT Tritex Indonesia harus melakukan peningkatan teknologi produksi secara terus-menerus. Sehingga hal ini sangat penting untuk memastikan perusahaan tetap relevan dan memiliki keunggulan kompetitif di pasar global. Lalu, yang kedua ada pengembangan kapasitas intelektual dari karyawannya. Perusahaan disarankan untuk tidak pernah berhenti memberikan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para karyawannya. Karena peningkatan kompetensi ini secara otomatis akan eh, berbanding lurus dengan adanya kenaikan produktivitas dan kualitas kerja yang dihasilkan oleh tim. Selanjutnya ada penguatan sistem manajemen mutu untuk menjaga dan terus meningkatkan level kepuasan pelanggan. PT Tritex harus memperkokoh sistem manajemen mutu secara konsisten. Kualitas yang tidak boleh fluktuatif atau tidak boleh menurun. Ia harus menjadi standar yang stabil dan terus meningkat. Lalu yang terakhir ada optimalisasi komunikasi pelanggan. Optimalisasi ini atau komunikasi terhadap pelanggan ini sangat penting bagi bisnis karena untuk memperkuat jembatan komunikasi dengan para pelanggannya. Komunikasi yang transparan dan responsif akan membangun loyalitas yang lebih dalam atau lebih erat antara si produsen dan si eh, konsumennya, yang pada akhirnya memperkuat posisi pasar perusahaan di masa depan. Demikianlah pemaparan kesimpulan dan saran tentang PT Tritex Indonesia. Oke, selanjutnya balik lagi ke implementasi. Berdasarkan analisis dokumen implementasi TRIS di PT Tritex Indonesia, diawali dengan identifikasi akar masalah, tingginya cacat orange peel, dan dry spray pada proses spray painting komponen logam yang disebabkan oleh ketidakstabilan tekanan udara dari kompresor. Tim kemudian merumuskan kontradiksi teknis antara parameter yang ingin ditingkatkan atau kualitas atau keandalan hasil pengecatan dan parameter yang memburuk atau kestabilan tekanan udara, lalu merujuk pada matriks kontradiksi TRIS untuk mendapatkan prinsip penemuan yang direkomendasikan. Utamanya pada prinsip 10 dan 11, yaitu preliminary action dan beforehand caution. Berdasarkan prinsip tersebut, dikembangkan dan diimplementasikan solusi sistematis berupa pemasangan regulator tekanan otomatis yang lebih presisi atau sebagai bentuk tindakan persiapan, dan penambahan air receiver tank pada saluran udara sebagai peredam fluktuasi yang secara fundamental berhasil menstabilisasi suplai udara, mengurangi variasi proses, dan menurunkan tingkat cacat secara signifikan, menunjukkan efektivitas TRIS dalam menyelesaikan masalah teknis di tahap finishing manufaktur logam melalui pendekatan inovatif yang mengatasi kontradiksi alih-alih sekadar mengobati gejalanya. Coba selanjutnya ke slide yang implementasi tadi. Nah, pada penjelasan izin menambahkan, di sini improving parameter dan worsening parameter ini ada dua konsep inti dalam metode TRIS yang digunakan untuk mendefinisikan kontradiksi teknis atau technical contradiction, yaitu situasi klasik di mana usaha memperbaiki satu aspek sistem justru menyebabkan aspek lainnya memburuk. Seperti pada tabel ini, penyebab dari permasalahan ini studi kasusnya adalah kurangnya kedisiplinan karyawan terhadap SOP kebersihan. Improving parameternya itu degree of responsibility of supervisor. Tetapi di sini ada aspek yang justru memperburuknya, itu ada stress or pressure atau stres yang dialami oleh pekerjanya. Begitu juga dengan studi kasus kurangnya konsistensi operator dalam pengaplikasian pengecatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan improving parameter adalah karakteristik atau fungsi sistem yang ingin kita tingkatkan atau optimalkan, misalnya kecepatan produksi,
kekuatan material, atau keandalan. Worsening parameter adalah karakteristik sistem yang secara tak terelakkan memburuk sebagai dampak dari peningkatan parameter yang pertama, yaitu improving parameter. Misalnya itu ada biaya meningkat, berat bertambah, atau kompleksitas jadi lebih rumit. Nah, mekanisme dan contoh penerapannya dalam praktiknya setelah mengidentifikasikan kontradiksi ini sebagai praktisi TRIS akan menggunakan matriks kontradiksi. Matriks ini memetakan pasangan improving dan worsening parameter yang telah distandarisasi menjadi 39 parameter teknik umum dalam TRIS seperti kecepatan dan kekuatan atau stabilitas untuk menghasilkan rekomendasi prinsip inventif tertentu sebagai jalan menuju solusi inovatif. Nah, contoh kasusnya di sini adalah contoh kasus dalam improving parameter yang ingin diperbaiki atau worsening parameternya, yaitu PT Trictek Indonesia, kualitas keandalan hasil pengecatan atau kestabilan tekanan udara dari sistem, pemasangan regulator otomatis dan penyangga air atau air reservoir, dan industri genteng. Pada studi jurnal yang kita dapat adalah dari MDPI, itu produktivitas dan keselamatan kerja atau mengurangi tenaga manual. Kompleksitas perangkat dan konsumsi energi sistem otomasi baru, sistem konveyor dengan mekanisme pembalik dan inspeksi kamera. Intinya, identifikasi yang tepat terhadap improving dan worsening parameter adalah langkah kritis dalam TRIS untuk mengubah masalah teknis yang kabur menjadi suatu kontradiksi yang terdefinisi dengan jelas, sehingga dapat diarahkan ke solusi sistematis melalui prinsip-prinsip penemuan. Oke, eh, sekian presentasi dari kami mengenai PT Tritex Indonesia dan uji dari metode TRIS yang kami presentasikan pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.